materi yang karena pematerian yang terakhir gitu ya Iya, untuk TMR 2 kali ini. Nah, akan disampaikan oleh Vera ya tentang wajihah. Nah, untuk moderatornya ada siapa nih tuh? Ada. Kita bacain dulu CV-nya biar kenal. Iya. Boleh pinta Dek. Aduh, siapa lagi? Screen share-nya belum terlihat. Share screen. Nama Siti Rohmah, tempat tanggal lahir Majalengka 1 Mei 2002. Alamat sekarang Jalan Ria Geraha Utama Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Nomor telepon atau apabila diperlukan boleh dicatat 085694175388. Moto hidup, letakkan adab di atas ilmu. Pendidikan formal, SD, SDN Lemah Putih 5, SMP, SMP Yespia, SMA, MA Al-Falah, dan S1 Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan PGSD. Pengalaman organisasi, Keputrian Remaja Islam MA, Ketua Keputriannya, anggota OSIS, staf sekretaris, tutorial PAI sebagai bendahara dan Ketua Bidang Kaderisasi, LDK UKDM UPI Cibiru sebagai staf Departemen Ekonomi dan Keuangan. Katanya kamu kurang terlihat ya. Oh, oke. Pengalaman kepanitiaan di Mentor Ahwa Tutorial PAI UPI Kampus Cibiru tahun 2020. Anggota bidang acara tutorial PAI, anggota bidang acara kami sama Hima Keagamaan tahun 21, Sekretaris Bina Kader Tutorial, anggota Humas Bina Kader Tutorial, dan Ketua Bidang Acara Tutorial SPAI tahun 2022. Oke. Wah, banyak sekali ya pengalaman dari Teh Siti Rohmah ini. Nah, kita langsung saja sambut Teh Siti Rohmah. Halo, Teh Siti Rohmah. Halo Teteh Putri dan Teh Dewi ya. Gimana nih kabarnya, Teh? Alhamdulillah sehat, cuma agak pilek aja sih. Ya, semoga cepat sembuh ya. Amin, makasih. Ini udah siap untuk jadi moderator kali ini? Insya Allah Teh siap. Boleh, langsung saja saya serahkan kepada Teh Siti. Persilakan, Teh. Baik, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya kepada MC terkeren kita pada hari ini. Ada Teh Dewi dan Teh Putri yang Masya Allah semangat sekali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa dipertemukan di acara webinar TMR 2 LDK UKDM UPI Kampus Cibiru. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atau tabi'itnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang tetap sikoh memegang teguh ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rohmah sebagai moderator di webinar TMR kedua ini di pematerian ketiga dengan tema wajihah ya, dengan narasumber kita yang Masya Allah sangat luar biasa, ada Teh Vera Regina Dwi Oktaviani SPD. Mungkin selanjutnya izin membacakan CV
narasumber kita, boleh mungkin kepada Dede dibantu untuk share screen. Di sini belum terlihat teh. Nah, sudah ya. Sebentar. Nama Teh Vera Regina Dwi Oktaviani, tempat tanggal lahir 26, alamat di Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, pekerjaan sebagai guru SD, status sudah menikah. Kontak apabila diperlukan ya, boleh dicatat 0899717260. Emailnya veraregina783@gmail.com. IG-nya Vera Regina Dwi. Nah, pendidikannya di SDN Tersana Baru tahun 2010, di SMPN 1 Babakan tahun 2013, di SMAN 1 Babakan tahun 2016, lalu di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI Cibiru S1 PGSD tahun 2020. Nah, adapun pengalaman organisasinya sebagai Kepala Departemen Kaderisasi LDK UKDM UPI Kampus Cibiru tahun 2018, staf Kemusliman Tutorial DPU UPI Kampus Cibiru tahun 2019, anggota Komite BEM UPI Kampus Cibiru tahun 2019, Ketua LDK UKDM UPI Kampus Cibiru tahun 2019, lalu Majelis Syuro LDK UKDM UPI Kampus Cibiru tahun 2020, dan pengurus kelompok kerja guru Kecamatan Babakan tahun 2021 sampai sekarang. Moto hidupnya, semakin banyak kebaikan yang ditanam, maka akan semakin banyak pula kebaikan yang akan diperoleh di kemudian hari. Wah, Masya Allah sekali ya, CV narasumber kita yang sangat luar biasa. Ternyata Teh Vera juga alumni UPI Kampus Cibiru jurusan PGSD dan pernah menjabat di LDK gitu ya. Boleh mungkin langsung saja kita sambut Teh Vera. Apakah sudah hadir? Iya Teh, sudah. Alhamdulillah. Bagaimana Teh Vera kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah ya. Semoga senantiasa luar biasa. Nah, mungkin sebelumnya Teh Vera izin gitu untuk membacakan peraturan diskusi pada webinar kali ini. Yang pertama ada penyampaian materi dari Teh Vera mengenai wajihah selama 45 menit. Dan kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 10 menit. Nah, mungkin alhamdulillah ya terlihat sekali pesertanya sudah semangat dan tidak sabar lagi mendengarkan pematerian dari Teh Vera. Mungkin kepadanya waktu dan media dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'inu ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan sama Allah dengan semangat ya yang dibawa dari awal teman-teman datang mengikuti MR2. Berarti ini alur kaderisasi terakhir ya Teh ya di kegiatan di sebuah lembaga organisasi kampus LDK UKDM UPI Kampus Cibiru. Ya, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya oleh MC bahwa oleh moderator. Nama saya Vera Regina Dwi Oktaviani, biasa dipanggil Teh Vera. Dulu waktu di kampus. Sekarang udah nggak di kampus ya, teman-teman. Sebelumnya ada berapa peserta Teh? Mau boleh tahu yang ikut TMR2 ini? Seluruhnya? Kalau yang ikut join Zoom ada 25 peserta Teh. Oh, iya. 24 mungkin. Iya, ya. Ya, insya Allah ya. Semoga nanti lebih banyak lagi yang membersamai kita di tempat ini. Di waktu ini seperti itu ya.
Ya, langsung saja ke pematerian. Silahkan Teh, boleh di-share screen-nya. Soalnya tadi dicoba pakai PC, ternyata nggak support karena baru kemarin diperbarui. Boleh di-share screen-nya. Ya, kita teman-teman di sini bukan berarti Teteh yang lebih tahu daripada kalian ya. Bukan berarti Teteh yang lebih baik dari kalian, tapi di sini kita sebagai sharing gitu ya. Teteh diamanahi sama panitia buat menge-share sedikit info yang Teteh tahu tentang wajihah. Materi kali ini tentang wajihah. Mungkin teman-teman ada yang baru tahu apa itu wajihah, atau ada yang udah tahu apa itu wajihah, bisa raise hand-nya. Silahkan, siapa yang udah tahu tentang wajihah atau udah pernah dengar gitu ya, tentang apa sih wajihah tuh gitu. Atau panitianya juga barangkali ada yang udah tahu apa itu wajihah, maksudnya udah sering dengar mungkin ya panitianya juga. Jujur saja, waktu awal Teteh mengikuti TMR 2 juga, Teteh apa sih namanya ya, baru mendengar kata-kata wajihah pas mengikuti TMR 2. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang baru dengar kata-kata wajihah ini, dan mungkin ada banyak juga dari teman-teman yang udah tahu Teh dulu di SMA, atau udah tahu Teh sudah sebelumnya mencari tahu dulu tentang wajihah. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Wajihah. Sebenarnya wajihah itu kayak sebuah kata-kata baik sih, dari bukan kata-kata yang buruk gitu ya. Apalagi di LDK ya. Wajihah, bisa selanjutnya Teh. Wajihah dari 3 suku kata waji dan hah. Mungkin cara bahasa wajihah itu satu kesatuan yang disebut dengan lembaga. Lembaga, apakah lembaga? Kalau lembaga teman-teman sudah tahu ya, sudah mengetahui. Lembaga itu bisa termasuk kampus, kan mau kemana Teh? Mau ke lembaga, mau ngasihin berkas. Nah, itu juga termasuk wajihah. Jadi wajihah tuh yang Teteh sudah mengetahui dari beberapa sumber, kalau wajihah itu lembaga atau sebuah organisasi yang memiliki legalitas formal. Jadi harus legal dan harus formal gitu, bukan yang sembarangan gitu. Kalau wajihah bisa disebut wajihah. Nah, sesuai peraturan pemerintah dan legalitas tradisi yang ma'ruf di komunitas pemuda yang didirikan dengan maksud memperluas implementasi kebijakan dan atau program. Jadi di sini sebuah wajihah tuh nggak semua lembaga, nggak semua organisasi itu bisa disebut sebagai wajihah. Karena wajihah ini hanya yang legal, formal, dan memiliki tradisi yang ma'ruf, menyebarkan kebaikan dan memperingati tentang keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Tujuan kita tuh salah satunya di komunitas pemuda, biasanya adanya di pemuda. Nah, yang didirikan memiliki maksud tertentu, yaitu untuk memperluas implementasi kebijakan dan atau program-program tertentu, kayak seperti di LDK. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya, bahwa LDK tuh akan amal ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan yang baik, memperingati yang kurangnya, yang buruknya, bisa dibilang seperti itu. Dan juga LDK itu memiliki sebuah misi khusus gitu, implementasi khusus untuk apa? Untuk untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan yang baik dari setiap departemennya. Mungkin sudah pernah disampaikan ya sama salah satu panitianya, bahwa setiap departemen di LDK ini memiliki tujuannya, memiliki programnya. Ada program, mungkin apakah masih sama ya Teh ya? Dulu waktu Teteh itu ada program Jumat Berkah, terus ada program Jaulah, berkunjung ke tetangga ke LDK di kampus sekitar, terus ada program-program sebar takjil, apapun itu, yang segala-segala yang baik, yang ma'ruf, seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ngebedakin antara
banyak sekali organisasi pemuda di sekitar kita ya, yang atau teman-teman yang pernah lihat, yang ternyata nggak semuanya itu bisa disebut sebagai wajihah. Oh, ini yang termasuk wajihah. Oh, ini yang tidak termasuk. Oh, ini. Karena apa? Wajihah itu memiliki ciri khas tertentu. Maka selanjutnya Teh. Nah, apakah LDK UKDM UPI Kampus Cibiru ini termasuk sebagai wajihah? Apakah LDK UKDM UPI Kampus Cibiru itu lembaga atau organisasi? Iya, karena termasuk organisasi intrakampus ya. Legalkah? Kalau nggak legal mungkin nggak akan berdiri sejauh ini dari 2014 sampai 2022. Sudah sekitar 8 tahun. Berarti legal dong di kalangan di lingkungan kampus, dan LDK UKDM UPI Kampus Cibiru juga tidak hanya dan LDK juga tidak hanya ada di kampus UPI Cibiru, ada di kampus Bumi Siliwangi, di Unpad, di ITB, UGM, UI, semua menyebar di seluruh kampus. Itu pasti punya LDK, ada organisasi LDK-nya. Bahkan sampai kampus IPDN juga memiliki LDK-nya gitu ya, teman-teman. Jadi UPI Cibiru itu penggagasnya tahun 2014, mungkin kemarin tadi ada sejarah LDK ya, sudah disampaikan bahwa UPI Kampus Cibiru ini berdiri karena tergeraknya hati-hati orang pembentuk-pembentuknya zaman, nggak bisa bilang zaman dahulu ya, di tahun 2014 itu terbentuk, oh kita harus membentuk LDK nih karena ada urgensinya nih di kampus UPI Cibiru untuk membirukan, bisa dibilang itu, untuk menyegarkan pembaruan-pembaruan gitu, dan yang ma'ruf dan yang ma'ruf ya. Karena apakah LDK itu mengajak ke hal-hal yang buruk? Sejauh Teteh di LDK selama dari tingkat 1, dari mengikuti masa pengenalan dari itu dari Mokaku kenal LDK pas pengenalan organisasi, itu nggak ada tuh kata-kata yang mengajak keburukan. Kemudian dari Mokaku terus ke TMR 1, ke proyek dakwah, ke TMR 2, tidak ada yang mengajak ke keburukan. Sampai Teteh menjabat menjadi staf di kaderisasi pertama, kemudian naik menjadi kadep di kaderisasi juga. Terus ya wallahu alam ya, mungkin ada kekeliruan atau seperti apa, dipercaya untuk menjadi ketua LDK tahun 2019, itu nggak ada gitu ya, nggak ada ajakan-ajakan buruk dari wajihah LDK UKDM UPI Kampus Cibiru ini. Nah, mungkin teman-teman, kalau kalian hanya melingkupnya di kampus aja, menurut Teteh kurang gitu informasi yang didapat. Jadi waktu Teteh menjadi anggota LDK UKDM UPI Kampus Cibiru, ada jaulah, waktu itu direncanakan ada jaulah dengan UIN SGD, Sunan Gunung Jati Bandung. Di situ berkenalan dengan anggota LDK di UIN. Apa ya namanya, lupa Teteh. Ya, pokoknya anggota LDK UIN berkenalan. Ketika di UIN itu menyebutnya bahwa LDK di UIN itu udah tidak menggunakan kata organisasi lagi, tetapi mau ke wajihah. Oh, wajihah LDK ya. Oh, wajihah tutor ya gitu. Jadi menyebutnya dengan kata-kata wajihah gitu ya. Karena apa? Karena hanya sedikit organisasi-organisasi yang bisa disebut sebagai wajihah gitu. Nah, salah satunya LDK UKDM UPI Kampus Cibiru. Dengan targetnya sebuah target minimalnya sebuah lembaga disebut sebagai wajihah itu memiliki target minimal. Yang pertama adalah tersebar atau menyeluruh dan terbentuknya opini-opini Islam seperti itu. Jadi lebih mengerucut lagi nih. Tadi udah lembaga sangat luas, kemudian legal yang kedua, dan ma'ruf. Nah, ma'ruf ini lebih mengerucut lagi, yaitu target minimalnya harus tersebar atau menyeluruh, dan yang selanjutnya terbentuknya opini Islam. Apakah di LDK ada?
ada, sudah pasti gitu ya. Teman-teman sudah pasti menduganya. Udah tahulah. Dan di LDK itu membentuk opini-opini Islam di dalamnya gitu. Selanjutnya Teh. Ya, ada sebuah kata-kata dari seseorang yang terkenal dulu, Teteh masih ingat gitu ya. Apalagi yang harus saya berikan kewajihan dakwah ini, the golden age of LDK KDM, saya sudahkah baik jadi anggota wajihah ini? Nah, itu ya. Apakah kalian menjadi anggota LDK ini dalam sebuah wajihah dakwah sudah menjadi agent of change kalau bisa dibilang kita, atau the golden age-nya angkatan kalian tuh? Dan udah baikkah kalian menjadi anggota? Kan sebenarnya kalian akan diangkat, akan dilegalkan menjadi anggota. Kan sekarang masih menjadi calon anggota ya, bisa dibilang lagi di kader gitu. Nah, apakah kalian sudah yakin bahwa kalian juga menjadi golden age? Ini juga pelajaran buat panitia ya. Udah jadi golden age-nya belum gitu. Hatinya sudah ditaruh belum sepenuhnya. Nah, sudah jadi anggota yang baik ya sih, yang 10 muwasafat muslimnya itu sudah ada gitu. Tujuan pertama kalian masuk ke LDK itu harus belajar sama-sama memenuhi 10 muwasafat muslim. Ada apa? Ada banyak, coba nanti sendiri aja ya tentang 10 muwasafat muslim. Mungkin sudah diajarkan di tutorial. Nah, itu ya. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh menjadi, walaupun hasilnya nanti tidak baik, bukan tidak baik ya, hasil tidak sesuai target capaian kita, tetapi kita setidaknya sudah berusaha gitu menjadi golden age-nya di LDK. Nah, oleh karena itu di LDK ini disebut menjadi wajihah dakwah punya target maksimal. Ketika tadi Teteh bilang ada target minimalnya tersebar dan terbentuknya opini Islam, ada target maksimalnya, yaitu terbentuknya kultur yang Islami di dalamnya. Di LDK apakah sudah terbentuk kultur Islami? Kalian merasakannya? Kayaknya kalau di perkuliahan belum secara offline ya, masih online, kita masih kebawa rasa-rasa sekitar kita gitu ya. Apalagi kalau udah yang terbentuk sekitarnya kulturnya udah Islami ya Masya Allah gitu ya. Teteh sendiri, lingkungan sekitar Teteh itu kultur Islamnya ya bisa dibilang nggak kultur Islami banget lah gitu ya. Tetapi ketika kuliah masuk ke LDK, tercelup di LDK, kerasa sendiri gitu. Oh, inilah target maksimal di LDK tentang disebut sebagai wajihah dakwah tuh terasa gitu. Oh, adanya kultur Islami gitu. Dalamnya pagi al-masurat, siang menjelang siang duha, selanjutnya gitu. Apalagi kalau misalnya ada kegiatan dari pagi sampai sore di LDK PTMR 2 ini kan kegiatannya kalau kaliannya offline ya, tidak online, itu kerasa banget gitu ya, bahwa jadi muslim yang sesungguhnya tuh kerasa gitu. Pagi al-masurat, menjelang sorenya menjelang siangnya pematerian, terus ada olahraga dan sholat duha, terus zuhur berjamaah. Mungkin kalau misalnya kegiatannya offline, kegiatan TMR 2 ini bisa 2 hari ya, 2 hari 1 malam biasanya mabit di kampus gitu. Cuman karena online mungkin kurang greget ya bisa dibilang gitu. Tapi Teteh salut ke panitia udah bekerja semaksimal mungkin gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa target maksimal dari sebuah wajihah dakwah ini bisa terpenuhi dengan adanya kultur Islami itu di dalam LDK ya. Mengerti ya selanjutnya. Oke. Dari LDK itu bisa dibilang anggotanya atau bisa disebut kader ya. Biasanya Teteh sebut kader. Kader-kader LDK ini ibaratnya itu sebagai anak panah gitu ya. Anak panah dari sebuah wajihah atau dari sebuah organisasi, dari sebuah wajihah dakwah yang jika anak panah ini tajam atau benar-benar gitu ya, ya bisa dibilang terbentuk gitu. Panah-panahnya tuh ini udah dibentuk benar-benar khusus
di namanya perawatannya khusus, tempaannya lebih kuat ya. Nah, anak panah ini atau disebut kader anggota LDK ini akan mudah untuk menancap pada sasarannya. Sasarannya yaitu apa sih namanya? Ya tadi untuk target-targetnya gitu ya. Nah, sebuah wajah itu dilihat dari gambaran umumnya, dari keadaan kader di dakwahnya, dari keadaan kesehatan organisasinya, apakah sehat atau tidak wajah ini, begitu ya. Nah, kalau DT dulu sering nyebutnya sebagai kader simatupang gitu. Untuk kita menjadi anak panah yang tajam itu harus menjadi kader simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Ya, kader ini tuh bisa dibilang siap dalam situasi dan kondisi apapun gitu. Mau siang, mau malam, ada panggilan, oke siap gitu. Siang misalnya ada rapat jam 2 setelah asar atau misalnya siap, tidak ada alasan. Terus malam, ada rapatnya malam, siap secara online gitu ya. Nah, itu ada disebutnya kader simatupang, siang malam tunggu panggilan. Nah, sayangnya kader yang disebut kader simatupang itu semakin hari, semakin tahun, semakin zaman itu luntur gitu keberadaannya, dan bisa dibilang jadi langka. Apalagi cara offline gini ya, nggak bertemu udah, mungkin kalian udah hampir 2 tahun mau ke 3 tahun ya offline ini untuk anggota LDK ya. Dan mungkin teman-teman ngerasa kurang kerasa vibes-nya gitu kuliah secara offline ini atau mengikuti organisasi secara offline. Dulu saja ketika masih online, offline sih online. Dulu saja ketika offline ya, ketika belum ada zamannya zoom-zooman gini, kader tersebut itu yang anak panah tajam itu udah mulai langka. Apalagi sekarang yang online, yang segala di online kan ya. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman katanya mau ada wacana nih kuliah mau di online kan lagi, mau di offline kan lagi, dan teman-teman bakal siap bersama-sama anggota LDK yang lain, teteh-teteh panitia yang lain, buat apa? Buat menjadi kader yang benar-benar memasukkan target, menjalankan target maksimalnya gitu dari sebuah wajihah. Nah, wajihah ini harus ditemukan lagi gitu, si kader-kader yang kayak tadi si Matupang gitu, yang siang malam siap tuh panggilan gitu ya. Nah, bayangkan LDK UKDM UPI Kampus Cibiru ini sebuah wajihah yang besar bisa dibilang. Dia berdiri di lembaga yang sangat legal, UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, yang di mana-mana semua orang pasti tahu, walaupun kadang kalau ditanya kampus Cibiru suka ngebanding-bandingin sama UIN gitu ya. Tetapi kita lihat UPI-nya. Sebuah LDK UKDM itu wajah yang besar gitu. Dia setara dengan organisasi-organisasi lain kayak Probumsil, tutorial beda ya, itu bukan organisasi. Kayak apa lagi ya? Pokoknya setara sama organisasi-organisasi besar di kampus. Nah, kalau organisasi besar itu memiliki cita-cita yang besar juga. Tetapi yang dialami oleh kader-kader itu kadang bermentalnya kecil gitu. Mentalnya kayak belum pada siap gitu. Teteh juga ya dulu mungkin gitu ya. Dan bahkan yang lebih parah lagi, dipimpin sama pemimpin-pemimpin yang juga berpikirnya sempit. Jangan sampai kita menjadi anggota LDK mengenal wajihah dakwah ini bermental kerupuk dan suka bertindak sakarepna gitu, sakahayang gitu. Kalau kayak gini terjadinya ketika di awal aja teman-teman sudah seperti itu, mentalnya kurang, berpikirnya sempit, apa yang akan terjadi? Ya jelas-jelas LDK ini tinggal menghitung hari. Wajihah LDK ini tinggal menghitung hari aja.
Menghitung hari untuk apa? Menghitung hari untuk kehancurannya. Karena apa? Orang-orang di dalamnya, tadi anak panahnya, kader-kadernya, anggota-anggotanya itu tidak menuju kepada target maksimalnya. Seperti itu. Ya, jelas gitu ya. LDK nggak lama akan hancur gitu, akan hilang gitu. Makanya teman-teman di sini sebagai calon anggota LDK yang sudah ditempa siap di TMR 2, kemudian nanti akan ada pelantikan, dan teman-teman harus siap gitu. Saya ini kader LDK, kader dakwah. Bagaimana sih seharusnya menjadi kader dakwah? Gitu. Saya sudah tahu wajah ini. Wajah LDK itu besar, diakui oleh seluruhnya. Nggak ada yang bilang LDK itu ilegal. Kalau ada yang bilang bisa dilaporkan. Karena apa? LDK itu memiliki undang-undangnya tersendiri. Gitu ya. Ada di ADART-nya. Nah, lain lagi ceritanya. Kalau sebuah wajihah dakwah itu didiami oleh sekelompok orang yang hebat, ya, orang-orang yang siap, orang-orang yang memiliki daya juang yang tinggi, mengusung visi yang luar biasa, dan mereka tidak akan tahu. Tapi mereka itu tidak tahu tujuannya, kemana si wajah ini berdiri, gitu. Si wajah ini berlabuh gitu ya. Dan mesti bagaimana juga tugas apa gitu yang akan dilakukan dan apa yang terjadi. Seperti teman-teman layaknya kapal besar, muatannya banyak, perlengkapannya banyak, tetapi kapal itu nggak tahu harus berlabuh kemana gitu. Ya, selamanya akan berombang-ambing di lautan gitu, kayak gitu. Oleh karena itu, wahai para aktivis dan aktivis, ya, kader anggota LDK ini, kita itu harus tahu agar kita tidak terjebak di dalam keadaan kayak tadi yang kapal besar, orang-orang hebat, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Nah, jika teman-teman sudah merasakan gejala-gejala bahwa, duh, aku berpikirnya sempit nih, duh, mental aku seperti mental kerupuk nih, dan aku suka bertindak sekahayang, atau kalian menemukan kader anggota yang lain buat pelajaran nanti teman-teman ya, memiliki sudah mengidentifikasi gejala-gejala awal atau sindrom-sindrom kader yang seperti itu yang sedang kita jalani, yaitu kader wajih LDK. Sindrom-sindrom itu yang salah satunya diantaranya selanjutnya. Sindrom-sindrom tersebut salah satunya yaitu, lanjut next. Ada sindrom-sindrom yang pertama, ada sindrom-sindrom kader. Yang pertama, tidak mengetahui konsep gerakan apa yang diusung oleh wajihah. Jadi dia tuh berdiri masuk ke dalam sebuah wajihah, dia nggak tahu apakah wajihah tersebut itu liberal termasuknya, atau kapitalis, atau sosialis, atau Islam. Dia nggak tahu gitu. Identifikasi ya, barangkali sindrom ini ada di diri kalian atau di teman sekitar kalian. Yang pertama, sindromnya tidak mengetahui konsep gerakan yang disusung oleh wajihahnya. Apakah wajihah ini mengarah kepada kapitalis, liberalis, Islam, atau sosialis? Yang kedua, tidak mengetahui arah gerak dan tujuan serta visi misi wajihah tersebut. Jadi dia tuh ada di dalamnya, tapi nggak tahu visi misinya dari LDK itu apa dia. Lanjutnya, kader kurang menguasai skill manajemen tentang keorganisasian. Wajah dakwah itu adalah sebuah lembaga organisasi yang harus pengorganisasian itu harus terancana dan terstruktur. Kader itu harus tahu, harus menguasai skill manajemen tentang keorganisasian. Kalau di diri kita ada sindrom tentang kader kurang yang menguasai skill manajemen tentang identifikasi. Selanjutnya,
kacaunya proker yang telah disusun. Apakah nanti kalian ketika menjadi anggota terus masuk ke sebuah departemen di LDK ada proker-prokernya, proker ini, proker itu, proker anu, dan proker-proker yang sudah disusun itu kacau, tidak berjalan sesuai rencana atau bahkan tidak tercapai targetnya. Terima kasih ya. Selanjutnya, budaya syuro. Syuro yang mulai tidak efektif dan kondisi parahnya lagi stuck. Budaya syuro itu musyawarah. Budaya musyawarah yang mulai tidak efektif. Jadi ketika ada rapat, bisa dibilang rapat ya syuro tuh. Ketika adanya rapat itu tidak efektif, banyak anggota yang mangkir, izin sana sini, alasan ini itu, dan kondisi parahnya setiap minggu saja tidak adanya rapat. Nah, inilah ciri-cirinya. Selanjutnya, kader yang mulai saling mengandalkan satu sama lain. Ya, sudah tidak hadir rapat karena apa? Karena kader mengandalkan satu sama lain. Si anu aja yang disuruh rapat, jangan aku gitu. Kalau kalian misalnya masuk ke departemen, kaderisasi. Aku kan cuma staf, ada kepala departemen, kadep aja lah yang rapat. Aku mah nggak usah rapat juga nggak akan pengaruh apa-apa. Atau nggak apa-apalah, aku mah nggak usah ngomong, kan ada si B yang biasa ngomong. Nah, ini adalah sindrom kader yang bikin wajihannya itu tinggal menghitung hari aja gitu ya. Yang terakhir, terjadinya puncak titik jenuh yang disebabkan tidak adanya inovasi dalam sebuah wajah. Gitu. Kalau wajahnya flat, lurus gitu-gitu aja, lama-lama ya kadernya juga bakal ngerasa jenuh gitu ya, malah karena itu bisa dibilang pengurus harian gitu ya. Barangkali nanti kalian jadi pengurus harian itu harus memunculkan inovasi. Jika pengurus hariannya aja stuck, anggotanya lah yang mengisi kadepnya, mengusung ke kadep, punten teh atau kang. Coba kalau misalnya kita coba inovasi baru ini, kalau kalian punya ide atau punya inovasi, jangan dipendam, jangan cuma ditaruh kotak, nggak akan ada fungsinya gitu ya. Lebih baik coba bicarakan gitu, ke kadepnya. Ada inovasi baru nih, saya kemarin habis nge-stuck IG-nya ITB LDK-nya, mereka mengadakan ini dan bagus loh, coba kita dicoba di wajah LDK ini. Nah itu barangkali itu memunculkan inovasi baru yang bikin kader-kadernya lagi gitu. Nah, ketujuh poin ini, ketujuh poin ini kalau salah muncul satu persatu, apa yang akan terjadi? Yang terjadi wajih LDK ini hanya sebagai formalitas, atau wajih dakwah ini cuma sebagai formalitas. Hanya sebagai formalitas untuk legal keberadaannya di masyarakat kampus dan tidak menjadi rumah singgah yang nyaman untuk menginfakkan kesehariannya, untuk menginfakkan waktu sisanya, menginfakkan rutinitas sehari-harinya. Nggak akan jadi rumah singgah tersebut kalau sudah munculnya sindrom-sindrom kader yang ini gitu ya. Coba identifikasi. Apakah ini sudah muncul? Ketika kalian TMR 2 aja udah muncul, red flag ya ini ya. Coba belajar. Belajar untuk memperbarui diri. Belajar untuk lebih baik lagi. Gitu. Selanjutnya, next deh. Nah, selanjutnya, jangan pernah pikirkan apa yang diberikan oleh wajihah untuk kita, tapi renungkan apa yang telah kita berikan untuk wajihah ini. Gitu. Jadi teman-teman nih ya di sini, kalau teman-teman berpikir, aku mau masuk ke organisasi yang hebat, wajihah hebat di dalam, belum tentu teman-teman.
Tapi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke organisasi dan niatnya mau menghebatkan diri gitu dan memberikan yang terbaik untuknya, ya insya Allah gitu ya, wajahnya akan lebih hebat, diri kita juga akan lebih hebat gitu. Ingatlah apa yang ketika kalian memberikan sebuah hal di LDK, ya mengorbankan, nggak mengorbankan ya, mewakafkan waktu senggang kalian sambil menunggu perkuliahan di LDK, balasannya itu Masya Allah, terasa gitu di Teteh. Dulu Teteh mah ada dulu merantau ke Bandung, dari Cirebon ke Bandung, bingung mau ngapain lagi setelah pulang kuliah gitu ya. Teteh mencoba untuk mewakafkan waktu untuk ke LDK, ke organisasi LDK, mau ke Wajiah, inilah Teteh mewakafkan diri. Alhamdulillahnya Allah itu melihat gitu perjuangan Teteh dan teman-teman yang lain, dimudahkan segalanya, hasilnya itu dimudahkan jalannya, dimudahkan kuliahnya. Karena apa? Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, maka akan dibalas oleh Allah. Ketika kalian melakukan sesuatu di LDK, insya Allah itu adalah kebaikan, kegiatan yang sangat baik. Ya. Nah, tidak akan ada yang sia-sia berapapun waktu yang telah kita habiskan di jalan ini. Ketika kita ikhlas, maka berlelah-lelah di jalan ini adalah sebuah kenikmatan yang kita akan ada duanya. Sebagaimana sebuah kata yang selalu diingat. Next, Teh. Nah, ini sebuah kata-kata yang bisa dibilang terngiang-ngiang gitu ya. Sebuah wajah itu tidak akan berjalan tanpa adanya kader yang menggerakkannya, dan tidak ada amal jama'i tanpa sebuah wajah. Jadi, gimana ya? Sebuah wajah ini nggak akan bisa berjalan. LDK ini nggak akan bisa berjalan kalau tidak adanya kader yang menggerakkannya. Kalau kadernya mager, nggak akan bisa gerak. Dan tidak ada amal jama'i, ya, beramal bersama tanpa sebuah wajih. Ketika kalian beramal bersama secara jama'i, itu adalah disebut sebagai sebuah wajihah. Nah, di LDK ini, ya, disebutnya kita beramal jama'i di sebuah wajihah ini. Nah, di kita beramal jama'i itu bukan semata-mata kita yang sudah hebat, sasaran kita yang belum hebat, tidak. Kita sama-sama menghebatkan diri. Gitu. Dulu Teteh sering bilang gini, kamu masuk LDK karena sudah, enggak gini, ada anak anggota kader yang emang sudah hafiz gitu ya, dan bisa dibilang Teteh belum hafiz gitu, dan teman-teman membandingkan, kok kamu bisa-bisanya sih masuk LDK, emang udah baik ya? Loh, kan saya mau menjadi baik gitu, masuk sebuah wajah ini, bukan merasa saya yang paling baik gitu. Nah, kita ada di lingkungan wajah ini itu semata-mata bukan kita yang paling baik gitu. Kita mencoba untuk bisa beramal secara jama'i. Mungkin kalau misalnya kalian berdakwah secara sendirian di depan mimbar ujuk-ujuk gitu. Apakah punya perasaan malu? Enggak, Kak. Iya kan? Kalau kalian bukan apa-apa nih, ada mimbar kosong, kalian langsung berdakwah di depan situ. Kayaknya rasanya kalau bukan malu, mungkin dia udah nggak punya rasa malu gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kita tidak bisa berdakwah secara sendiri, mungkin cobalah kita berdakwah secara amal berjamaah gitu di LDK ini. Ketika kita mengadakan sebuah kajian, misalnya Kamus Biru, kamu tuh bukan pengisinya di situ, tetapi kamu itu membantu di LDK misalnya sebagai pengusung temanya. Apakah teman-teman itu yang mengusungkan tema mendapatkan pahalanya? Iya, karena apa? Karena walaupun yang menyampaikan materinya si pemateri, si ustadznya atau ustazahnya, tapi kan ada kalian di belakangnya. Itu fungsinya wajah begitu.
harus bersama-sama. Coba kalau kalian mengusulkan tema kalian juga yang mengatur konsep acara, kalian juga yang ngisinya, capek sendiri gitu ya. Tetapi kalau misalnya berjamaah semua, kamu bagian ini, kamu bagian itu, kamu bagian ini, semuanya kerja, itu konsep wajihan itu ada di situ. Nah, itu ya, makanya nggak ada kader LDK ini yang bisa merangkap semua departemen gitu ya. Di Sekum kamu dibutuhin, di keuangan kamu dibutuhin, di kaderisasi kamu butuhin, di humas, di ini, di itu. Nggak ada gitu ya. Semua punya pusatnya masing-masing. Misalnya saya diamanahi di kaderisasi, saya mengurus pengkaderan, saya mengurus kader-kader dakwah. Apakah saya sudah baik? Belum gitu. Tetapi apa? Oh, saya sudah diberikan amanah ini di pundak sama Allah, ya saya harus siap gitu menjalankannya, harus belajar gitu. Teman-teman, SK-nya kita tuh bukan SK dari ketua LDK atau dari direktur atau dari rektor UPI, tapi apa? SK-nya kita, pengangkatannya kita menjadi kader dakwah ini, menjadi sebuah wajihan dakwah ini, SK-nya itu dari Allah langsung. Karena apa? Allah udah nyeru kita untuk berdakwah gitu. Nah, apakah kita sudah mau atau belum? Ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Jadi coba ada slide selanjutnya Teh. Oh ya. Oke, sebelumnya slide sebelumnya dulu Teh. Sebelum jazakumullah ya sebelumnya. Saya mau memberikan sedikit gambaran gitu. Bangunlah chemistry di ukhuwah dakwah ini, di wajihah ini. Bangun motivasi-motivasi positif. Jadilah kader-kader yang produktif, yang bisa menyumbangkan keproduktivitasannya tuh di wajihah ini. Mampu menyumbang kontribusi kepada wajihah. Nah, jangan pernah mikirin, nanti orang-orang bilang apa ya, saya nyebarin ini, nanti orang-orang bilang apa ya. Oh, saya mikirin gitu. Belum tentu mereka yang ngomong gitu, mereka bisa seperti kita. Gitu. Dan yang utama dan paling utama adalah tidak akan ada yang sia-sia. Berapapun kita menghabiskan waktu kita untuk kebaikan, pasti Allah balas. Nah, melihat senyum-senyum saudara-saudara kita yang sudah kita misalnya Jumat Berkah, mereka senyum ke kita, itu tuh rasanya ada kebahagiaan sendiri yang tidak ternilai gitu. Nah, sebuah wajah itu akan terus berjalan kalau tidak ada, tanpa adanya kita juga sebuah wajah akan terus berjalan. Tapi apakah kita mau bergabung di dalamnya? Nah, penerimaan dalam ada tahapan-tahapan penerimaan dalam sebuah wajah itu ada 4 tahapan. Ada toleran, ada simpati, mencintai, dan pembelaan. Di mana semuanya itu harus kita pelajari di dalam sebuah wajihah. Nah, budaya kerja wajihah juga harus legal, harus formal, dan harus wajar. Jangan tersembunyi-sembunyi. Misalnya, di wajihah kita tuh misalnya menyusupkan orang-orang yang mau menghancurkan lembaga, gitu, mau merebut kursi di kepemimpinan UPI. Enggak ya, enggak gitu. Nah, kita tuh harus, budaya kerjanya tuh harus legal, formal, dan harus wajar gitu. Nah, itu sih dari Teteh. Mungkin nanti selebihnya kita bisa sharing-sharing aja gitu ya. Mangga Teh. Jazakumullah khairan katsiran. Barangkali ada yang salah, itu murni kesalahan dari Teteh, dan karena sebaik-baiknya hanyalah milik Allah gitu ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan ya terkait wajihah dakwah ini. Baik, terima kasih kepada Teh Vera yang Masya Allah ya tadi pemateriannya sangat luar biasa. Nah, mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab ya Kang Teteh. Boleh dipersilahkan untuk Akang Teteh yang ingin bertanya
ataupun mau sharing nih, mumpung ada Teh Vera ya mengenai wajihah ini. Boleh langsung raise hand ataupun langsung on mic, dipersilahkan. Nah, alhamdulillah ada Teh Endah Parawangsa. Boleh dipersilahkan Teh Endah. Baik, Teteh. Terima kasih banyak. Sebenarnya suaranya dengar tidak, Teh? Sangat terdengar Teh. Teteh ada izin tanya terkait wajihah gitu, Teh. Nah, sampai kita memikirkan bahwa itu adalah suatu kenikmatan yang tidak terkira gitu, Teh. Tapi lelahnya itu kadang Teh kita Teh masih belum merasakan kenikmatan gitu. Nah, itu tuh gara-gara apa ya, Teh? Terus kalau misalnya ketika kita merasa lelah gitu, walaupun tadi kata Teteh dakwah mah tidak ada yang percuma gitu. Kadang kita Teh lelah Teh ngerasa dakwah kita Teh tidak ada apa ya, tidak terasa manfaatnya untuk orang lain gitu. Apalagi Teh untuk angkatan Enda sendiri gitu ya, anggota LDK itu tidak banyak gitu seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Nah, menurut Teteh gimana sih cara kita nyemangatin diri kita sendiri dan teman-teman kita biar kita yakin gitu, walaupun kita sedikit, kita itu tetap esensinya tetap harus dapat gitu. Makasih Teh. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Endah yang sudah bertanya. Mungkin mau langsung dijawab aja Teh Vera. Boleh ya, langsung dijawab aja ya. Oke, persilahkan. Adalah, mau spoiler dulu ya. Angkatan Teteh itu tahun 2016 itu di awal sampai 100 orang lebih gitu ya. Apakah itu bangga? Bangga dulu aja. Alhamdulillah dulu, ya bersyukur dulu. Hampir ada 100 orang. TMR 1 menyusut, proyek dakwah menyusut, TMR 2 menyusut. Dan itu tuh ternyata ketika Teteh pelajari, tidak hanya terjadi di UPI Cibiru aja gitu. Teteh komunikasi sama teman di UNJ, sama teman di UNPAD, sama yang di UIN, ternyata itu udah jadi, bisa dibilang, rahasia umum gitu. Dalam setiap pengkaderannya pasti semakin menyusut anggotanya gitu. Dan sampai di akhir Teteh pengurusan, ketika Teteh menjabat, ketika Teteh diamanahi menjadi ketua LDK, itu hanya berapa orang? Hanya 5 orang. Angkatan Teteh yang bertahan di tahun 2019. Dan 5 orang ini ahwat semua. Masya Allah, bukan? Masya Allah. Gimana caranya Teteh bertahan di antara teman-teman yang aku mah kayaknya udah dulu deh nggak LDK lagi. Aku mah kayaknya sibuk deh udah mau tingkat 3. Aku mah iya. Gimana Teteh mau bertahan ketika Teteh udah ngerasa loh, kok orang-orang kenapa nggak ngerasain nyaman kayak Teteh gitu? Apa? Karena niat awalnya kalau mungkin dari dulu ya motivasi Teteh, kalau kamu sudah tercebur, jangan cuman becek, basah sekalian. Gitu. Karena kalau kalian main air, cuman basah baju, itu bakal terasa lebih dingin daripada kalian kecebur. Kalau udah kecebur, itu pasti nggak akan kerasa dinginnya. Gitu, makanya kalau Teteh udah masuk sebuah, misalnya organisasi atau masuk sebuah komunitas, itu harus benar-benar totalitas. Harus menyamankan diri, mau lingkungan tarik-menarik seperti apa, buat berhenti, tapi yakin ke diri. Bismillah, ayo jalan. Bismillah, ayo bisa gitu. Pertama emang harus nyemangatin diri sendiri. Yang setelah menyemangati diri sendiri, kemudian gaya teman sebelah kita. Ayo dong kita sama-sama gitu. Dulu Teteh itu di kepala departemen kaderisasi itu ngegaetnya tuh kepala departemen Sekum. Bener-bener waktu itu sama Teh Desi ya, teman Teh Desi, kita berdua sampai mikir, loh kok kita jadi tinggal sedikit ya? Terus kalau misalnya kita habis, angkatan kita nggak ada dong. Gitu. Masa sih sebuah organisasi berhenti 1 tahun, gitu, 1 angkatan, kayak masa sih gitu.
Terus habis gitu komunikasi belajar. Intinya belajar sama orang yang udah berpengalaman, bisa dibilang gitu. Belajar sama ketua-ketua yang dulu, belajar. Oh, ternyata emang ini tuh setiap tahunnya bakal seperti itu. Makanya Teteh bertahan sama cuma 5 orang, dan 5 orang ini juga ada beberapa di antaranya yang kadang hilang, kadang datang gitu ya. Iya, ya udah gitu. Kalau misalnya terjadi di angkatan Teh Enda gitu ya, mungkin Teh Ani juga ngerasain gitu ya, di angkatannya yang menjabat sebagai anggotanya online semua, coba semangatin diri sendiri dulu, yakinin diri sendiri dulu. Kita udah benar belum sih di jalan ini? Kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, coba kita bermanfaat dulu untuk organisasi kita. Jadi coba teman-teman jangan berkecil hati lah. Kalau jangan berkecil hati juga gitu, anggotanya sedikit dari awal sampai timer 2 sedikit, dan nanti di akhir juga sedikit, belum tentu. Biasanya kalau yang sedikit itu akan lebih solid, gitu, akan lebih kompak, dan akan lebih memberikan inovasi-inovasi yang lebih baru. Karena apa? Dulu Teteh tuh belajar, kalau kita memikirkan kuantitas itu nggak akan ada ujungnya. Sebanyak apapun anggota kader dakwah itu, kalau nggak ada kualitas ya akan kurang gitu ya. Makanya apa? Sedikitnya orang yang masuk di angkatan Tenda ini sedikit, misalnya cuma 20 orang. Coba ukhuwahnya dikuatin. Pertama di ukhuwah. Yang gini, Teteh dulu tuh 5 orang ini kosannya bisa misah. Kosannya jauh-jauh, tapi apa? Teteh sering berkunjung ke satu kosan mereka. Buat apa? Buat menjalin ukhuwahnya supaya hati kita tuh dekat, bisa dibilang gitu. Jadi Tenda tuh harus bisa dibilang ya, ini saran dari Teteh, coba pererat ukhuwahnya. Kalau misalnya udah mulai online, udah mulai offline nih nanti, sering-sering ketemu gitu. Dengan seringnya kita ketemu, kita ngerasa oh kayaknya kita cocok deh gitu. Nah gitu ya, Tenda bisa dengan mempererat ukhuwah di angkatannya gitu. Ya Teh, mungkin ada yang kurang nanti bisa kita komunikasi di luar forum ini gitu ya. Terima kasih banyak Teh. Iya, sama. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Vera yang sudah menjawab pertanyaan dari Teh Enda. Apakah sudah cukup Teh Enda untuk jawabannya? Betul Teh, luar biasa. Nanti kita komunikasi aja di luar forum, barangkali kurang atau ada informasi-informasi yang butuh gitu. Siap Teh Vera. Iya. Baik, alhamdulillah. Nah, mungkin ada nih Kang Salman ya yang ingin bertanya. Mungkin dipersilahkan kepada Kang Salman. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, aku mau nanya, kan gimana ya? Kan gini, mungkin ini tuh terkait kaderisasi ya Teh. Kan Teteh juga tadi ada yang asalnya 100 orang dan akhirnya jadi 5 orang gitu. Nah, Iya. mungkin ini juga kerasa banget di angkatan aku ya, angkatan 2020 gitu Teh. Nah, saat itu tuh mungkin ada lumayan sekitar 50 orangan gitu ya, cuma yang sekarang aktif ya mungkin 10 orangan gitu Teh, atau sampai 15 lah. Nah, yang aku rasain itu mungkin kayak di UPI itu kenapa sih harus ada tutorial sama LDK gitu. Jadi, dari kedua-duanya tuh kayak saling tarik gitu Teh. Jadi, yang harusnya kita kan lembaga dakwah gitu ya, kita tuh harusnya bersama gitu, bersatu buat biar dakwah kita sukses gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada LDK sama tutorial, kita tuh kayak saling ambil dan akhirnya makin berkurang gitu. Ada yang fokus di LDK, ada yang fokus di tutorial. Nah, menurut Teteh, apakah bisa gak sih kalau misalkan nanti nih tutorial tuh bisa masuk ke LDK gitu. Jadi cocoknya tuh kayak, kalau menurut aku ya Teh, kayak
tutorial tuh jadi departemen gitu di LDK atau enggak jadi prokernya aja di LDK gitu Teh. Menurut Teteh gimana? Itu aja paling enggak. Oke, langsung ya. Kalau bisa enggak tutorial masuk ke LDK, mungkin sekarang kita bisa bilang tidak ya. Karena apa? Karena tutorial itu program, bukan organisasi. Ya, Teteh juga ikut di tutorial dan ikut di LDK sebagai pengurus tutorial dan pengurus LDK. Sebenarnya kalau tujuannya tutorial dan LDK itu berbeda. Programnya tujuannya tutorial ke A, tujuannya LDK ke B gitu. Sebenarnya mereka nggak akan bisa ketemu nanti ujungnya. Cuman apa? Mereka punya pengusung yang sama, kayak gitu ya. Sama-sama menyebarkan amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Bukan permasalahan 2020 ternyata itu. Permasalahan itu dari dulu-dulu sering terjadi kayak gitu. Teteh saja dulu di 2 tutorial dan LDK. Tarik-menarik nih. Mau dijadiin kadep di tutorial dan mau jadiin kadep di LDK. Tapi kan nggak bisa untuk merangkap jadi kepala departemen di 2 organisasi ini. Maksudnya di 2 wajihah ini. Karena apa? Nanti akan fokusnya terpecah. Oleh karena itu, ya pasti harus mengorbankan salah satunya. Gitu kan. Cuman kalau Teteh mikir, di tutorial itu ya bukan menjatuhkan tutorial, tapi emang gitu ya. Kalau tutorial itu hanya ada di UPI saja, nggak ada di kampus lain, gitu. Jadi Teteh mau mengembangkan tutorial, tetapi tidak mau melewatkan begitu saja di LDK, gitu. Kalau kitanya yang benar ya, gitu. Jangan sampai milih tutorial terus nggak, LDK-nya enggak, terus milih LDK tutorialnya enggak. Jadi kita coba dua-duanya bisa dikembangkan bersama. Ketika yang satu kalian diamanahi lebih tinggi, misalnya jadi kadep, yang di tutorial cobalah nggak usah ambisius jadi kadep lagi, jadi anggota aja tapi anggota yang bermanfaat gitu. Jadi akangnya kalau misalnya akang ngerasa di LDK-nya sedikit gitu ya, tadi 50 terus menyusut cuma hanya 10, nggak belajar, coba cari teman di LDK kampus lain. Coba cari teman di LDK. Ternyata itu menjadi worth it itulah gitu di Teteh. Pas Teteh jauh lah berkunjung ke LDK UKDM UPI Bungsil gitu. Kita kenalan di sana, sharing tentang kok permasalahan di Cibiru gini ya Teh. Gimana coba Teh kalau misalnya di Bungsil menanganinya. Akangnya kan di Cibiru cuma sedikit nih ikhwannya. Ya syukur ada ikhwannya, alhamdulillah ada ikhwannya. Angkatan Teteh nggak ada ikhwannya gitu ya. Angkatan Teteh ahwat semua. Coba akangnya berteman sama LDK di Unpad deh, yang dekat gitu ya. Bisa main, kalau enggak ke UIN gitu. Coba sharing, kuatin anggotanya. Misalnya jauhlah perangkatan aja misalnya gitu ya. Nggak usah jauhlah seorganisasi. Coba jauhlah nih. Teh Ani bisa saranin jauhlah gitu ya. Nanti setelah online nih, coba jauhlah ke misalnya yang dekat nih, ke UPI Bumsil lah. Ke UPI Bumsil. Kita sharing permasalahan-permasalahan yang ada di UPI Cibiru, bagaimana cara penyelesaian solusinya. Kuatin ukhuwahnya, itu intinya sih di ukhuwah. Kalau misalnya 10 tetapi solid, insya Allah bisa memecahkan batu besar gitu ya. Asal teman-temannya yakin gitu, jangan ngeraguin kualitas seseorang. Misalnya Teteh berlima nih, yang itu mah jangan diikut sertakan lah, nanti nggak akan berjalan kalau si Anu itu mah, nggak boleh gitu, nggak boleh ngerendahin kualitas. Siapa tahu dia tuh nggak hadir rapat hari ini gara-gara dia mau menyiapkan proyek besar buat LDK, siapa tahu ya gitu. Makanya kita tidak boleh merendahkan, melihat sebelah mata kualitas seseorang. Kalau misalnya 10 solid, kuatin 10-nya kan gitu ya. Misalnya cuma 2, kuatin temennya gitu. Wajihah akan berjalan kalau kuantitas kadernya kuat semuanya, baik semuanya gitu. Nah, jalan utamanya apa selain di LDK? Kalian mengikuti mentoring. Dari mentoring itu kalian bisa kuat gitu sih. Dari Teteh dulu belajar gitu. Kalau di LDK sendiri misalnya belajar, kan kalau di LDK misalnya mau belajar cuman nunggu ada kajian misalnya gitu.
Kalau enggak, nunggu ada rapat. Tapi di mentoring kita tuh akan dapat apapun yang kita pengen gitu tuh. Bukan apa yang pengen, akan dapat apa yang kita butuhkan gitu. Coba tanya ke LDK kampus lain, ada nggak mentoringnya? Ada, dan mereka kuat mentoringnya di situ. Ya, mereka kenapa bisa besar? Kenapa Salam UI bisa? Wow, Masya Allah ya. Kenapa Gamais ITB bisa dapat kader nyampe ratusan, bertahan banyak? Kenapa? Mentoringnya kuat. Ya, itu jadi PR kaderisasinya. Kalau misalnya mentoringnya kuat, setiap anggotanya, setiap kadernya itu akan menghasilkan, mencetak anak panah yang sesuai dengan target sasarannya gitu. Setelah mentoringnya kuat, kalian harus sering-sering bertemu. Kalau misalnya bertemunya aja, bertemu bukan berarti tatap muka gitu ya, misalnya rapat atau apa. Kalau misalnya bertemunya aja sebulan sekali, rasa kedekatannya akan kurang itu. Coba Akang yang Ikhwan ada berapa Kang di angkatannya yang Ikhwannya? Ya teh, kalau di angkatan aku itu Ikhwannya ada kayaknya sekitar 5 orang teh. 5 orang dong. Banyak ya. Coba kuatin Ikhwan yang teman-teman Ikhwan yang lain, yang 5 orang, yang 4 orang yang lain, buat sering mabit bareng, datang ke kajian bareng. Coba kuatin di situ. Sering-sering makan bareng dari sebuah meja makan bisa menghasilkan ide-ide yang baik gitu, bisa menghasilkan ukhuwah-ukhuwah yang baik. Nah, di situ makanya coba akan kuatin teman-teman yang lain, sering ajak ketemu, ajak makan gitu. Dulu Teteh menggayat Ikhwan ya, berarti Teteh 2016, Ikhwan 2018. Ani ya, berarti angkatannya Ani atau cuttingnya Ani, cuttingnya Teh Ani tuh. Teteh dulu ketika Teteh menjabat jadi ketua, itu benar-benar ngajakin mereka makan hampir seminggu sekali. Buat apa? Buat ngikat ukhuwah mereka. Oh, ternyata nyaman loh di sini. Enak loh diajak sharingnya, tapi ada batasan-batasan tertentu gitu. Itu sih Kang. Coba misalnya Akang kuatin anggotanya dan coba main lah. Ya, alhamdulillah ditraktir ya sama Teteh gitu. Modal dulu gitu, baru menghasilkan kader. Coba Akang main ke kampus lain deh, ke LDK kampus lain, supaya pandangan kita tuh nggak sempit terhadap LDK. Dulu Teteh sampai jauh lah ke UNJ, angkatan TA-nya ada yang ikut nggak ya waktu itu jauh lah ke UNJ? Itu benar-benar ngebuka insight Teteh terhadap LDK. Oh, LDK tuh ternyata di kampus lain juga akan sekompleks ini permasalahannya. Di Cibiru itu dengan dulu ya angkatan Teteh itu cuman 2 prodi, PGSD sama PG PAUD aja udah ngerasa berat gitu permasalahannya. Apalagi di UNJ yang prodinya banyak banget. Yang fakultasnya, setiap fakultas aja punya wajih dakwah gitu. Kita yang cuma bersinggungan antara tutorial sama LDK aja udah ngerasa tarik-menarik kader. Gimana kalau misalnya kampus lain yang setiap fakultas ada wajih dakwahnya, ada HM, JHMI, ada terus apalagi kaminya, ada organisasi ekstra, itu akan kerasa tarikannya. Makanya kalau kita udah meyakini kita di salah satunya, coba Akang yakinin aja, oh LDK saya mau membuat LDK ini lebih baik dan saya tidak akan mengesampingkan yang lain. Misalnya apa yang di tutorial dibutuhkan ya nggak apa-apa, sok gitu. Gitu sih dari saya Kang. Barangkali nanti kurang, bisa aja kita komunikasi lewat WA, ada tips dan triknya gitu, mengukuhkan anggotanya, Teteh sharing gitu ya. Barangkali kurang jelas jawabannya, ntar kita sharing di luar forum ini aja. Oke Teh, makasih. Nanti aku ngechat ya Teh. Oh iya, siap. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Teh Vera yang sudah menjawab pertanyaan dari Kang Salman. Mungkin nanti ya boleh hubungi Teh Vera aja gitu mengenai
tadi ya tentang wajihah tadi supaya bisa ukhuwahnya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin Teteh cukup sekian ya tanya jawab, sesi tanya jawab untuk hari ini karena mengingat waktu juga. Terima kasih banyak kepada Teh Vera yang telah meluangkan waktunya dan membagi ilmunya kepada kita gitu ya. Izinkan saya untuk menyimpulkan pematerian hari ini. Alhamdulillah pematerian ini tentang wajihah itu organisasi gitu ya, sebuah organisasi di mana sangat apa ya, sangat nyambung sekali gitu, relate sekali dengan keadaan organisasi LDK dan tutorial di UPI Kampus Cibiru ini yang mungkin memang dari pesertanya atau panitianya sudah mulai menyusut gitu. Namun alhamdulillah nih kita ada pematerian dari Teh Vera di mana kita itu kalau misalnya memang apa ya menyusut tuh ya gimana ya, memang seperti itu mungkinnya emang dakwah ini susah gitu meskipun sulit, kita tetap harus jangan berhenti gitu. Kata Teh Vera bilang tadi kan kalau mau basah sekalian nyebur aja gitu. Jadi kita tuh harus introspeksi juga ya di diri kita sendiri gitu termasuk saya juga. Jadi di organisasi ini kita harus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya gitu sesuai job desk kita gitu. Terus harus juga mempererat ukhuwah dengan mentoring, itu sering-sering mentoring, sering-sering ketemu sama anggotanya supaya bisa ukhuwahnya lebih terikat lagi gitu ya, bisa lebih nyaman berada di LDK ataupun tutorial gitu. Jadi insya Allah bisa bertahan untuk panitia-panitianya. Nah mungkin cukup sekian ya kesimpulan yang bisa saya dapat. Semoga kita bisa mengimplementasikan ilmu yang tadi Teh Vera bagi sama kita di kehidupan kita sehari-hari. Nah mungkin sebelum ditutup ada kenang-kenangan nih Teh dari LDK. Boleh kepada PDD diperlihatkan ya. Belum muncul ya Teh. Nah, alhamdulillah ada sertifikat mungkin kenang-kenangan buat Teh Vera. Semoga bisa bermanfaat ya Teh. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Vera yang sudah menyempatkan waktu dan membagi ilmunya kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada MC. Alhamdulillah, terima kasih banyak Teh Vera yang telah memaparkan materi yang sangat mantap sekali ya, nambah pengalaman. Terima kasih juga buat moderator. Sebelum Teh Veranya keluar, kita dokumentasi dulu ya Teh Vera, boleh nggak? Boleh ya Kang Teteh, semuanya peserta panitianya ikut on cam. Kita dokumentasi terlebih dahulu bersama Teh Vera. Tim PDD sudah siap? Oke, sudah siap Teh. Boleh Oke. teman-teman on cam terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Sudah ya. Terima kasih. Terima kasih PDD. Mangga Teh Vera bisa meninggalkan room Zoom-nya Teh.
Jazakumullah khairan kasiran ya teteh-teteh panitia dan teteh-teteh peserta. Sampai bertemu di lain kesempatannya. Oke, Teteh, terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada moderator oleh tim PDD sekaligus dokumentasi. Boleh dipimpin lagi ya tim PDD. Oke, siap ya. 1, Oke. 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih PDD, terima kasih juga Teteh moderator. Acara selanjutnya yaitu puncak kegiatan yaitu pengumuman kelulusan TMR 2. Untuk itu saya persilahkan kepada Mas Ul dan Mas Ulah tahun 2020. Silakan. Oke, halo, Teh ada? Hadir, Kang. Ya, mungkin dipimpin sama Teh Adau dulu ya. Teh Adau, Sebentar, Kang. oke, aman. Bentar, aku izin share screen ya, mungkin buat file-filenya. Host dulu baru di hostnya. Ya, harus jadiin host atau kasih izin. Aku boleh dia jadiin host gak? Gimana nih teman-teman angkatan 2021 nih? Masih ada semua gak? Apa ada yang udah ngilang? Halo, halo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu menit ya. Terusnya peserta. Hitung-hitung. Caranya 1, 2, 1, 2. Enggak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata tinggal 7 lagi. Iya, dari angkatan 2021-nya. Buat yang hilang siapa nih? Yang hilang ya gitulah. Ya udah nggak apa-apa. Teh Adau lagi di mana nih? Asrama, Kang. Oh, di asrama. Kenapa nggak disikat ke sini? Padahal turun ke sini. Kita di gedung ini. Ke gedung I. Oke, jadi buat acara kali ini teh itu ya ada pelantikan gitu. Dipimpinnya sama aku sama Teh Adau gitu sebagai Mas Ul dan Mas Ula 2020. Nah, mungkin nanti ada pengumuman kelulusan, pembacaan ikrar, sama penandatanganan MOU gitu. Nah, mungkin sekarang sama Teh Adau dulu deh. Baik, sebelumnya terima kasih Kang Salman selaku Mas'ul tahun 2020. Mungkin sebelumnya alhamdulillah mungkin ya bagi Akang Teteh peserta tahun 2021. Mungkin ini acara puncak gitu ya dari kaderisasi yang telah Akang Teteh laksanakan sebelumnya. Mungkin untuk rangkaian acara terakhir ini yang pertama mungkin ada pembacaan kelulusan terlebih dahulu mungkin ya Kang.
Iya Teh, ini mau dibacain sama Teh Adaw aja mungkin yang ini pengumumannya. Oke, boleh. Sebentar ya. Oke, baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya selaku Mas'ulah tahun 2020 akan membacakan pengumuman hasil kelulusan TMR 2 angkatan 2021. Nah, mungkin untuk yang pertama atas nama Muhammad Abdul Aziz, Prodi Teknik Komputer, keterangan A. Untuk yang kedua, T. Endah Parawangsa dengan Prodi PGSD, keterangan A. Selanjutnya ada Teh Siti Alipiani dari PG PAUD dengan perolehan nilai atau keterangannya A. Selanjutnya ada Teh Iklima Ziausunah dari Prodi PG PAUD dengan keterangan nilai A. Selanjutnya ada Teh Siti Anissa Soleha Zahra dari Prodi PG PAUD dengan keterangan nilai A. Selanjutnya ada Teh Lulu Rahma Aulia, Prodi PGSD dengan keterangan nilai A. Selanjutnya ada Teh Ai Nurul Rohmah, Prodi PGSD dengan keterangan A. Selanjutnya ada Teh Yulia Nuraini Febriani dari Prodi PGSD dengan keterangan nilai lulus bersyarat. Selanjutnya Kang Jody Setiawan dari Prodi RPL dengan keterangan nilai A. Mungkin yang terakhir Kang Muhammad Haidar Al-Faruq dari Prodi Teknik Komputer dengan keterangan nilai B. Sabtu 13 Agustus. Ini dibacakan mungkin Kang atau bagaimana? Kayaknya langsung dibacain aja deh, tapi mau menandatanganinya oleh masing-masing boleh. Cuma kayaknya Siva nggak bisa on mic ya, Siva. Mungkin untuk yang Siva diwakilkan, tapi yang Teh Ani bisa sama Teh Ani mungkin. Baik, sebelumnya Teh Syifa izin mewakili on mic ya. Sabtu 13 Agustus tahun 2022, Ketua Pelaksana TMR 2 LDK UKDM UPI Kampus Cibiru, Syifa Amalia Rahmah dengan NIM 2008361 menandatangani. Mungkin untuk selanjutnya kepada Teh Ani. Lanjut aja we, Teh Adaw, mangga. Kata Teh Ani Lanjut ini hujan. yang Teh Ani bacakan saja. Ya dibacain aja. Oke, baik. Izin mewakili Teh Ani juga mungkin ya. Ketua LDK UKDM UPI Kampus Cibiru, Ani Heriani dengan NIM 190010 menandatangani. Mungkin itu untuk penilaian akhir bagi Akang Teteh angkatan 2021. Terima kasih. Mungkin dikembalikan lagi ke Kang Salman. Oke, nah mungkin selanjutnya ada buat ikrar anggota muda ya. Mungkin aku bacain terlebih dahulu, terus nanti dilanjut diulang oleh Mas Ul dan Mas Ulahnya mungkin. Aziz sama Endah ada? Ada Kang. Hadir, Kang. Oke, kalau gitu. Nanti diulang ya. Oke, mungkin ikrar anggota muda 2021. Ikrar anggota muda 2021. Allahu ghayatuna, Allah adalah tujuan kami. Allahumma yauna, Allah adalah tujuan kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasulullah teladan kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasulullah teladan kami. Al-Quran dusturuna, Al-Quran pedoman hidup kami. Al-Quran dusturuna, Al-Quran pedoman kami. Al-Jihad sabiluna, jihad adalah jalan juang kami. Al-Jihadu sabiluna, jihad adalah jalan Al-Mautu fi sabilillah asma amanina, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Al-mautu fi sabilillah
Kami yang bertanda tangan di bawah ini Kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai perwakilan anggota muda LDK 2021 sebagai perwakilan anggota muda LDK 2021 siap melaksanakan amanah sebagai anggota muda LDK 2021. siap melaksanakan amanah sebagai anggota muda LDK 2021. Oleh karena itu, kami siap menanggung amanah tersebut. Oleh karena itu, kami siap menanggung amanah tersebut. Bandung, 26 Juni 2022. Bandung, 26 Juni 2022. Maaf, ini kayaknya salah kok Juni. Astagfirullah. Kita baru tanggal 13. Belum diganti. Mohon maaf, diulang ya. Bandung, 13 Agustus 2022. Bandung, 13 Agustus 2022. Mangga boleh dari Mas Ulah dulu menandatangani. Mas Ulah Endah Parawangsa menandatangani. Mangga Mas Ul. Mas Ul, Muhammad Abdul Aziz menandatangani. Buat Teh Ani mau diwakilin lagi Teh? Ada nggak suaranya? Ada Teh Amat. Mengetahui Ketua Umum LDK UKDM UPI Kampus Cibiru, Ani Heriani menandatangani. Alhamdulillah ya, proses mungkin pelantikan ya dari anggota 2021 telah selesai. Semoga kalian semua bisa mengembang amanah di LDK ini gitu sampai nanti akhir kelulusan mungkin kayak gitu. Dan ingat bahwa dakwah kita itu nggak berhenti sampai di sini gitu. Kita akan terus tetap berdakwah gitu sampai mungkin nanti sampai berkeluarga atau sampai nanti akhir hayat gitu kan. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Dikembalikan ke MC. Wah, alhamdulillah nih udah dilantik jadi anggota muda nih. Udah bukan calon lagi ya, alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, untuk menutup acara hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Teh Nadifa. Kepadanya kami persilahkan. Benar kan, Nadifa? Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian acara TMR 2 telah selesai. Maka dari itu, marilah kita berdoa bersama-sama semoga ilmu yang didapatkan berkah dan bermanfaat bagi diri kita ataupun diamalkan kepada orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir mengikuti kegiatan TMR 2, kiranya Engkau berikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang telah kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya kegiatan ini, limpahkanlah ilmu dan pengetahuan kepada kami, berikan kekuatan pada kami, dan kuatkanlah hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Waalaikumsalam. MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Nadifa yang telah membacakan doa. Tidak terasa acara demi acara pada hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara ditutup, alangkah lebih baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu dipimpin oleh Divisi PDD. Kepadanya kami persilakan. Kamu ikutan nggak? Oke, boleh semua teman-teman on cam terlebih dahulu ya. Oke, bentar, Kang. Udah siap semua nih? Belum ya? Udah kali ya? Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Bebas, oke bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih kepada Divisi PDD. Demikian acara TMR 2 LDK UPI demikianlah kegiatan acara TMR 2 oleh Departemen Kaderisasi LDK UKDM UPI Kampus Cibiru. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Para pemateri yang telah membagikan ilmunya yang sangat luar biasa dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Putri Indrani dan rekan saya Dewi Kartini yang tadi izin meninggalkan room duluan dikarenakan ada kepentingan. Selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.